nama saya Delin Angelic, saya dari kelompok Waterfall. Saya sekarang ingin mengerjakan tugas pengganti D1 edisi sesuai dengan penugasan yang sudah diberikan, ialah membuat studi kasus tentang bagaimana seseorang mahasiswa dapat mengatur waktu dan memastikan bahwa mereka dapat mengikuti perkuliahan dengan efektif sambil terlibat dalam organisasi, kepanitiaan, dan lomba. Nah, dalam studi kasus ini saya membuat contoh ialah mahasiswa. Jadi seorang mahasiswi yang bernama Siti, dia mengikuti kegiatan mahasiswa, yakni perkuliahan. Dalam perkuliahan, Siti adalah seorang mahasiswa semester akhir yang memiliki jadwal perkuliahan yang sangat padat, termasuk kuliah wajib dan pilihan. Dan yang kedua ialah organisasi. Dalam organisasi ini, Siti adalah anggota aktif dalam sebuah organisasi mahasiswa yang berfokus pada pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga itu ialah kepanitiaan. Siti ini juga menjadi anggota panitia dalam acara besar yang akan diselenggarakan organisasinya dalam beberapa bulan ke depan. Terus lalu yang keempat, dalam di kegiatan mahasiswa yang keempat ini, Siti telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam lomba debat tingkat nasional yang akan berlangsung pada akhir semester. Nah, lalu bagaimana caranya Siti ini mengatur waktu dan memastikan efektivitasnya? Nah, Siti dalam mengatur waktu dan memastikan efektivitasnya, yaitu yang pertama ialah membuat jadwal tetap. Di mana jadwal tetap ini, Siti membuat jadwal tetap yang mencakup jadwal kuliah, pertemuan organisasi, pertemuan panitia, dan waktu yang harus dialokasikan untuk persiapan lomba debat. Nah, jadwal ini mencakup waktu untuk kuliah, belajar, dan istirahat. Lalu yang kedua, cara Siti mengatur waktunya ialah memprioritaskan kegiatan, atau bisa dibilang skala prioritas. Siti ini membuat skala prioritas yang di penjelasan yang kedua ini ialah Siti menyadari bahwa perkuliahan adalah prioritas utamanya. Jadi ia memastikan untuk menghadiri semua kuliah dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik. Nah, lalu ia juga berkomitmen untuk mengambil mata kuliah yang relevan dengan minatnya di organisasi lingkungan dan debat. Nah, lalu yang ketiga ini ialah delegasi tugas. Nah, sebagai Siti ini dalam kepanitiaan ini ialah beliau ini adalah seorang anggota panitia. Nah, jadi Siti ini belajar untuk delegasi tugas kepada rekan-rekannya. Ini sangat membantu mengurangi beban kerja pribadinya dan memastikan bahwa semua tugas panitia terselesaikan tanpa mengorbankan kualitasnya. Lalu yang keempat ialah manfaatkan teknologi. Nah, dalam cara Siti mengatur waktunya dan memastikan efektivitasnya ialah dengan cara Siti ini menggunakan teknologi untuk mengatur waktunya. Ia memiliki aplikasi kalender di smartphone-nya atau di PC-nya atau di laptopnya atau di tab-nya atau di apapun itu berhubungan dengan gadget yang pastinya yang sering digunakan sehari-hari, seperti ya HP aja lah intinya. Terus dalam ia memiliki aplikasi kalender di smartphone-nya, ia mengingatkannya tentang semua jadwal dan deadline-nya. Namun ia juga menggunakan aplikasi produktivitasnya untuk mengelola tugas-tugasnya. Lalu yang kelima ialah kerja tim yang efektif gitu. Dalam organisasi lingkungan, Siti berkolaborasi dengan anggota lain untuk mengatur kegiatan dengan baik. Lalu mereka melakukan pertemuan rutin untuk memastikan bahwa semua proyek berjalan sesuai rencana. Lalu yang keenam ialah pengaturan prioritas fleksibel. Nah, di sini Siti ini tahu bahwa kadang-kadang keadaan tak terduga muncul. Oleh karena itu, ia memiliki rencana cadangan atau bisa dibilang future plan gitu, yang fleksibel untuk mengatasi situasi darurat atau perubahan mendadak dalam jadwalnya. Lalu yang ketujuh ialah mengambil waktu untuk diri sendiri. Nah,
Siti tahu bahwa kesehatan mental dan fisiknya penting. Oleh karena itu, Siti ini mengalokasikan waktunya untuk berolahraga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan untuk mengurangi stres. Masuk akal. Lalu yang ke-8 ialah komunikasi terbuka. Nah, Siti ini selalu berkomunikasi dengan dosen, anggota organisasi, dan anggota panitia tentang komitmen dalam jadwalnya. Ini membantu dalam menghindari benturan jadwal yang tidak diinginkan dan memastikan semua pihak memahami situasinya. Nah, lalu yang ke-9 ialah evaluasi dan perbaikan. Nah, jadi setelah Siti sudah mengetahui dan sudah merencanakan cadangannya, maksudnya merencanakan apa yang ingin dia rencanakan untuk dalam keproduktivitasnya dan masa kesibukannya. Nah, dia melakukan evaluasi dan perbaikan. Siti secara rutin mengevaluasi bagaimana cara ia mengatur waktu dan efektivitasnya dalam menjalani sebuah kegiatan. Lalu ia juga selalu mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensinya. Nah, dari dengan cara Siti mengatur waktu dan mengalokasikannya. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini dan memiliki kesadaran yang kuat tentang manajemen waktu dan prioritas, beliau dapat menjalani perkuliahan dengan efektif dan tetap berkontribusi dalam organisasi, panitian, dan persiapan lomba debatnya. Ini adalah contoh bagaimana seorang mahasiswa dapat mengatur waktu dengan bijak dan menjalani berbagai kegiatan yang sukses. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan tentang studi kasus yang sudah diberikan oleh kakak-kakak panitia edisi. Semoga dalam studi kasus ini kita bisa terpelajar juga dan kita juga menambahkan dan kita juga bisa menambahkan ilmu wawasan kita tentang betapa pentingnya skala prioritas dalam perkuliahan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah kalimat yang salah saya katakan, saya minta maaf. Maka dari itu, saya Aden Angelikwi dari kelompok Waterfall izin pamit. Terima kasih. Bye bye.